Ada satu nasihat yang ingin saya sampaikan, dan saya pikir Jack Ma juga mengatakan, jangan mengerjakan hanya pekerjaan yang kita cintai, tetapi cintailah apa yang kita kerjakan. Dua hal yang berbeda. Mencintai pekerjaan atau mengerjakan yang dicintai. Banyak banget tuh sok-sokan. Wih, kalau kerja itu harus sesuai dengan passion, harus sesuai dengan yang kita cintai. Itu boleh dilakukan kalau lu udah sukses. Kalau lu udah sukses, tinggal milih bukan? Yang nggak disukai, jangan kerjakan. Kalau lu seneng yang musik, wah main musik. Tapi duitnya, tabungannya udah cukup. Usahanya udah jalan, passive income-nya udah berjalan. Ya, kalau di tahap-tahap awal ya, jangan begitu. Wah, kata coach itu, harus bekerja itu sesuai dengan passion. Bekerja itu harus sesuatu yang dikuasai, gue setuju. Itu juga nggak setuju. Lu kalau dapat tawaran, lu nggak kuasai bidang tersebut, belajar, jangan ditolak. Bisa melakukan ini? Bisa. Gitu kan. Kasih waktu, gue belajar. Dan itu yang saya dapatkan waktu saya kemarin di dalam salah satu trip to China, ya dengan BDS, ketemu dengan orang-orang dari Shanghai. Dia cerita tuh, Pak Liki itu, orang-orang China itu bagaimana dia bersaing. Bayangin, dia bisa tuh, hari ini dia nggak kuasain, besok dia udah kuasain. Sampai pagi dia belajar, dia pelajarin teori dia nggak ada, sekolah pun nggak jelas, tapi dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, mengalahkan orang yang ke sekolahan. Kenapa? Karena dia belajar dan dia dipraktekkan. Ini jauh lebih hebat, jauh lebih murah. Itulah salah satu kehebatan orang-orang dari China. Kenapa mereka bisa sukses? Ya, jadi dia menerima pekerjaan tuh, ya, bukan karena ya gue bisa. Ya, dia kalau dapat pekerjaan, ya terima dulu. Yang sulit itu kan dapat pekerjaannya, dapat ordernya, bukan mengerjakannya. Paling sial nih, kalau nggak bisa kerjakan, cari orang yang bisa mengerjakan, bukan? Kita jadi trader doang tuh, jadi makelar gitu. Duitnya paling banyak, kerjanya cuman cari order, kemudian diserahkan. Nah, tinggal cari, dapat order kaos. Gua nggak bisa bikin kaos, cari orang yang bisa bikin kaos dong. Balik lagi ke soal pertama, ya, jangan dikasih kerjaan. Aduh, ini bukan passion gua nih, passion. Padahal lu nggak banyak kerjaan tuh, ya. Jadi sekali lagi orang hebat itu adalah orang yang mencintai pekerjaan yang dilakukan. Nah ini lebih tepat nih. Yang mencintai pekerjaan dia lakukan. Bukan mengerjakan pekerjaan yang dia cintai. Bukan. Jangan dibalik. Ya, jadi apapun pekerjaan yang didapat, syukuri, cintai, habis-habisan. Memang sih, kalau kita cinta itu ya, kerja nggak capek tuh. Coba kalau kita nggak cinta, 2 jam kerja sehari udah capek banget. Kalau gagal tuh, kan gue bilang juga ini bukan bidang gue nih. Aduh, itu mengeluh-mengeluh. Sekali lagi mengeluh itu pekerjaan anfaedah. Ya, jadi orang hebat itu, termasuk saya, cerita saya dulu. Saya dulu karena nggak punya privilege. Saya masuk jurusan saya nggak suka. Saya nggak suka sama akuntansi pada awalnya. Kepengennya jadi seniman. Ya, tapi karena saya nggak punya pilihan, saya kerjakan. Saya cintai. Ya, saya tiba-tiba bisa masuk STAN. Saya bisa lumayan lah lulusnya di STAN. Dan karena saya akuntan, saya bisa mengerjakan banyak hal, walaupun saya aslinya adalah seorang seniman. Saya adalah seorang kreator, orang yang sangat kreatif. Ya, saya melahirkan karya-karya. Makin lo mengeluh, itu law of attraction semesta mendukungnya akan makin bikin lo sulit, makin bikin lo stres. Ya, jadi sekali lagi, orang hebat itu adalah orang yang mencintai apa yang dia kerjakan, bukan hanya mengerjakan apa yang dia cintai. Orang hebat adalah orang yang nyaman melakukan di luar zona nyamannya.